Pengajian tahsin ada nggak zaman Nabi? Ada nggak? Nggak ada. Nabi nggak perlu lagi tahsin. Orang Al-Quran dari dia semua, ya kan? Sahabat-sahabat Nabi. Nah, nggak ada pelajaran tahsin. Bid'ah dong. Nah, jadi ya memaknai bukan seperti itu. Jadi ini sanna fil Islam, membuat sebuah perkara baru untuk pengajaran Al-Quran, ini baik, ya kan? Ini baik. Nah, maka tidak bisa dikategorikan sebagai bid'ah sayyi'ah. Ini maka bisa dikatakan sebagai bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, perkara baru yang baik. Kita membahas hadis ini bukan saya mengarahkan kepada kita untuk memilih memaknai hadis secara tekstual atau kontekstual. Akan tapi kita memahami dari makna ilmiah, ya, dari beberapa penjelasan-penjelasan terkait dengan bagaimana kita kemudian memaknai hadis ini bukan secara sempit, tapi kita memaknai bahwa dia ini secara luas, karena ini akan mencakup, ya, seluruh berbagai macam ibadah kita dalam keseharian. Bahkan kita bisa lihat permasalahan-permasalahan umat yang terkait dengan perselisihan, di antaranya ini salah memaknai definisi bid'ah ini sendiri. Mungkin semua orang sudah familiar dengan kata bid'ah. Orang yang tidak tahu pun tahu dia bid'ah itu apa maksudnya. Tapi karena bid'ah ini dalam bahasa Arab, bukan bahasa kita, maka kita harus memaknai dari makna definisinya dan bagaimana pendapat-pendapat ulama terkait dengan pemaknaan bid'ah ini sendiri. Makanya kalau kita mau mengamalkan hadis itu tidak bisa dengan langsung hadis ke kita langsung, harus ada syarah dari para ulama muhaddisin, orang-orang yang meneliti terkait dengan hadis itu sendiri. Kullu bid'atin, maka di sana maksudnya di sana itu ada kata yang mahdzub, kata yang mungkin tersimpan atau terhapus, bukan terhapus ya, tapi dia tak terlihat. Tentunya yang sayyi'ah, setiap bid'ah perkara baru yang sayyi'ah, yang mana tidak ada dasarnya, mengada-ngada, ya, tidak ada dalilnya, maka di sana adalah dolalah, wa kullu dolalatin finnar, dan itu perbuatan seperti itu adalah sesat, dan kesesatan itu adalah dari neraka, di neraka tempatnya. Nah, tentu kalau kita menyebutkan kata bid'ah itu semuanya, maka nanti akan bertentangan dengan hadis Nabi dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi bahwa man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang dia membuat perkara baru atau dia membuat sunnah baru, membuat ibadah yang baru, maka kata Rasulullah, falahu ajruha, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengamalkan perkara tersebut. Nah, jadi kalau misalnya pengajian kayak ini malam Rabu seperti ada nggak di zaman Nabi? Nggak ada. Bid'ah dong berarti. Nah, ini berarti buat perkara baru nih, neraka kita. Masa neraka semua kita? Ya kan? Nah, pengajian tahsin ada nggak zaman Nabi? Ada nggak? Nggak ada. Nabi nggak perlu lagi tahsin. Orang Al-Quran dari dia semua, ya kan? Sahabat-sahabat Nabi. Nah, nggak ada pelajaran tahsin. Bid'ah dong. Nah, jadi ya memaknai bukan seperti itu. Jadi ini sanna fil Islam, membuat sebuah perkara baru untuk pengajaran Al-Quran, ini baik, ya kan? Ini baik. Nah, maka tidak bisa dikategorikan sebagai bid'ah sayyi'ah. Ini maka bisa dikatakan sebagai bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, perkara baru yang baik. Nah, maka orang yang mempelopori kebaikan tersebut, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengamalkannya. Ya, yang mempelopori pengajian tahsin misalnya, entah itu ketua masjid, entah dulu siapa awalnya,
yang mencetuskan ini, maka dia akan mendapatkan pahala setiap kali orang itu datang untuk belajar tahsin. Makanya itu, ya, kalau kita ada ide-ide bagus, ide-ide baru dalam rangka memajukan umat ini, kita utarakan agar jadi bid'ah hasanah, perkara baru yang baik. Ya, begitu juga min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un, atau dalam definisi lain, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang dia, udah kelihatan apa? Barang siapa yang dia membuat sebuah perkara baru, ya, perkara baru yang buruk, mencontohkan sesuatu yang buruk dan diikuti oleh orang-orang lain, maka falahu, ya, falahu fa'alai atau alaihi wizruha wa wizru man amila biha, maka baginya dosa dan dosa-dosa orang yang mengikutinya, yang mencontohnya, ya. Kemudian mim ba'dihi min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un, dia akan dapat namanya dosa jariyah, dosa multi level. Jadi semakin banyak orang mengikuti dosa itu, dia semakin banyak dosanya, numpuknya ke dia. Dosa multi level. Kalau multi level yang paling atas yang paling banyak dosanya. Ya kan? Multi level itu yang paling atas, yang paling kaya dia. Multi level itu mengerucut dia. Yang paling atas yang paling banyak.